Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran KNU-an meskipun dalam dengan sistem daring, namun tidak mengurangi kebersamaan kita pada pembelajaran KNU-an ini. Saya berharap kalian di sana sehat-sehat saja dan tanpa ada kendala apapun, dalam arti kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengikuti pelajaran Bapak. Pada pelajaran KNU-an ini kita sudah menginjak pada bab 2. Namun demikian, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, langsung saja pelajaran kita mulai. Kita akan membahas tentang kamari tegakkan prinsip mabadi khairu ummah, atau kita akan bahas tentang mabadi khairu ummah, di mana ini adalah merupakan bab 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dengan tujuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian mabadi khairu ummah. Jadi nanti kalian hasil dari pembelajaran ini, harapan kami, harapan Bapak, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian mabadi khairu ummah. Untuk itu diperhatikan dengan baik-baik. Yang kedua, menjelaskan sejarah lahirnya mabadi khairu ummah. Yang ketiga adalah pengertian butir-butir mabadi khairu ummah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bagaimana implementasi mabadi khairu ummah dalam kehidupan sehari-hari. Mari mengamati. Ini adalah Bapak Polisi. Nah, kenapa ini? Bapak Polisi kenapa? Bapak Polisi ini sedang menolak uang suap. Kemudian nih Presiden Abdurrahman Wahid saat dilantik. Kemudian ini adalah kira-kira prinsip daripada mabadi khairu ummah. Ini adalah kebersamaan dari Lazisnu, dari NU untuk kemandirian dan kesejahteraan umat. Kira-kira yang ada dalam benak pikiran kalian ini kira-kira apa? Pengertian mabadi khairu ummah. Mabadi khairu ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU melalui upaya penanaman nilai-nilai luhur yang digali dari paham keagamaan NU yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar atau mabadi. Nah, jadi mabadi itu sebenarnya ya awal permulaan. Khairu itu artinya bagus, ummah itu ya bagus. Jadi mengawali atau bergerak untuk membentuk identitas dan karakter warga NU yang berdasarkan nilai-nilai luhur, kan, seperti itu, atau khairu ummah. Gerakan mabadi khairu ummah merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik atau khairu ummah, yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan bagian terpenting dari kiprah NU, karena kedua sendi mutlak diperlukan untuk menopang terwujudnya tata kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu amar ma'ruf nahi mungkar ini tentu dengan ma'ruf, artinya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ma'ruf, dengan baik, bukan dengan kemungkaran. Konsep mabadi khairu umat sebenarnya diambil dari kandungan Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf
bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi landasan penegakan atau landasan menanamkan mabadi khairu ummah itu adalah surat Ali Imran ayat 110. Kemudian sejarah lahirnya mabadi khairu ummah. Garis besar mabadi khairu ummah tidak lepas dari situasi NU pada Kongres NU ke-13 tahun 1935, di mana banyak persoalan ekonomi dan kemasyarakatan di satu sisi dengan tidak adanya kesatuan pandangan organisasi di sisi lain, sehingga memandatkan kepada HBNU atau Hofsbestur NU, nama lain dari NU untuk saat itu. Jadi dulu itu namanya HBNU atau Hofsbestur NU, untuk menyusun gagasan strategis, langkah awal dan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan, sehingga persoalan semacam ekonomi, sosial, serta perluasan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah memiliki pijakan sikap untuk dijalankan baik oleh pengurus maupun warga NU. Hasil dari momentum itu ialah tercetusnya 3 pilar. Yang pertama adalah as-sidqu atau jujur, al-amanah wal wafa bil ahad atau menepati janji, dan yang ketiga at-ta'awun, saling menolong. Ini awalnya ya, jadi awalnya hanya terdiri dari 3 pilar, yaitu as-sidqu, al-amanah wal wafa bil ahad, dan at-ta'awun. Nah, kemudian pada musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 1992, gerakan mabadi khairu umat kembali dimunculkan ke permukaan dan bahkan lebih dikembangkan lagi. Mabadi khairu umat semula hanya terdiri atas 3 asas sebagaimana tadi sudah dijelaskan, yaitu as-sidqu, al-amanah al-wafa bil ahdi, dan at-ta'awun, sebagaimana dirumuskan oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq selaku Ketua NU pada tahun 1935. Kemudian dalam Munas di Lampung tahun 1992, 3 asas tersebut ditambah 2 poin lagi, yakni al-adalah dan al-istiqomah, sehingga menjadi 5 butir dan disebut juga sebagai mabadi khomsah. Nah, jadi kalau yang awal itu mabadi salasah, sekarang mabadi khomsah. Dasar pemikiran adanya penambahan tersebut adalah perbedaan tantangan situasional yang berbeda antara tahun 1935 dan tahun-tahun mendatang. Selain itu juga adanya perbedaan sasaran yang dicapai. Sasaran pada waktu itu hanya pembentukan jati diri dan watak warga, sedangkan sekarang diharapkan sebagai modal dasar bagi pembentukan tata kehidupan baru yang lebih baik. Jadi dulu itu baru 3, itu memang saat itu kepentingannya atau keperluannya itu hanya untuk membentuk jati diri dan watak warga NU saja. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, maka perlu adanya tata nilai lain, tata nilai baru yang memang itu bisa mengakomodir dalam perkembangan zaman kan, seperti itu. Maka ditambah dengan 2 ya. Dari latar belakang di atas, maka para ulama memandang perlu pembentukan terhadap watak, sikap, dan perilaku umat dengan ciri khusus yang dijadikan warga Nahdliyin mudah dikenal. Sekarang berikutnya adalah butir-butir mabadi khairu umat. Butir-butir mabadi khairu umat yang pertama adalah as-sidqu. Apa itu as-sidqu? As-sidqu adalah kejujuran atau kebenaran.
adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi warga NU itu ya harus memiliki sifat asidku, yaitu apa? Jujur, benar, tidak bohong, sesuai antara perkataan dan perbuatan. Berikutnya al-amanah. Al-amanah itu artinya dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Yang ketiga adalah al-adalah. Al-adalah itu artinya bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Butir berikutnya adalah at-ta'awun. At-ta'awun ini adalah artinya tolong menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir adalah al-istiqomah atau konsisten, ajib ya, dalam bahasa Jawanya itu ajib, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam menjalankan muamalah baik terhadap sang khalik maupun terhadap sesama manusia. Nah, lantas bagaimana dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, artinya implementasi mabadi'u khairum dalam kehidupan sehari-hari. Tentu implementasi itu dilakukan di dalam segala aspek kehidupan. Sebagai pelajar pun ya harus mengamalkan mabadi'u khairum ummah, harus jujur, harus adil, harus amanah, saling ta'awun, artinya saling menolong, tolong menolong, dan istiqomah dalam belajar, ta'awun atau tolong menolong dalam belajar. Ketika dipercaya oleh teman maupun guru harus amanah, kemudian juga harus adil dan juga harus jujur atau tidak berbohong. Itulah kemudian diharapkan mabadi'u khairul ummah ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam pendidikan atau belajar, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Demikian materi pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas nanti akan saya berikan di ruang yang berbeda. Terima kasih, dan dari kami cukup sekian. Kita tutup pelajaran ini dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.